Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG, dan yang kami hormati Bapak dosen pengampu kita, yakni Ustadz Soni Irawan SH. Baik, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Merupakan salah satu periode penting dalam sejarah hukum Islam. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang peradilan Islam pada masa itu. Di sini sejarah peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Peradilan Islam pada masa ini berkembang pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Pada masa ini juga peradilan Islam menjadi lebih kompleks dan terstruktur. Khalifah dan pemerintahan Bani Abbasiyah memainkan peran penting dalam mengembangkan sistem peradilan Islam. Dan di sini bentuk peradilan pada masa Bani Abbasiyah terdapat beberapa bentuk peradilan, yaitu antara lain yang pertama itu peradilan qadha. Peradilan ini dipimpin oleh hakim yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah perdata dan pidana. Hakim qadha bertanggung jawab untuk menafsirkan hukum Islam dan membuat keputusan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua itu peradilan mazalim. Peradilan ini dipimpin langsung oleh khalifah atau wakilnya dan memiliki wewenang yang luas dalam menyelesaikan masalah yang tidak dapat ditangani oleh hakim biasa. Peradilan mazalim berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbangan kekuasaan hakim qadha. Yang ketiga itu peradilan hisbah. Peradilan ini berkaitan dengan pengawasan pasar dan perilaku masyarakat muhtasib atau pengawas pasar. Penanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Di sini selanjutnya, praktik peradilan pada masa Bani Abbasiyah memiliki beberapa karakteristik, antara lain yaitu yang pertama itu penggunaan Al-Quran dan hadis. Hakim, qadha, dan peradilan lainnya menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam membuat keputusan. Yang kedua itu proses pengadilan yang transparan. Proses pengadilan pada masa Bani Abbasiyah relatif transparan dengan hakim yang membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Keadilan dan kesetaraan. Peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan bagi semua orang tanpa memandang status sosial atau agama. Di sini selanjutnya hakim-hakim yang terkenal di beberapa pada masa Bani Abbasiyah itu, yang pertama itu ada Abu Yusuf. Di sini Abu Yusuf adalah salah satu hakim terkenal pada masa Bani Abbasiyah dan merupakan murid Imam Abu Hanifah. Ia dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan hukum Islam. Yang kedua, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Muhammad bin Hasan Al-Syaibani ini adalah seorang hakim dan ahli hukum Islam yang terkenal pada masa Bani Abbasiyah. Ia merupakan salah satu pendiri mazhab Hanafi.
dalam keseluruhan peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah menunjukkan kemajuan yang signifikan dan menjadi contoh bagi perkembangan hukum Islam di masa-masa berikutnya. Di sini sistem peradilan yang kompleks dan terstruktur memungkinkan penyelesaian masalah masyarakat dengan lebih efektif dan adil. Mungkin dari saya cuman seperti itu. Apabila dari awal hingga akhir terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf beribu-ribu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.